Oke, wes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, jumpa lagi dalam program kita yang baru ini, InText, Insight of Text. Di dalam program baru ini, saya akan mencoba menganalisis berita pajak harian dan aktual ya, berita pajak terkini terkait dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, untuk edisi kali ini, Sobat Pratama, ini juga isu menarik bagi para YouTuber, termasuk mereka yang sedang berkecimpung mulai menggeluti YouTube. Kenapa? Nah, beberapa media terakhir melansir berita bahwa Amerika akan memajaki penghasilan YouTuber. Nah, Sobat Pratama, kita mari coba ya. Berita di Google ini, saya pakai kata kunci pajak YouTube Amerika. Pajak YouTube Amerika. Ini. Kalau kita pakai berita di sini, Amerika Serikat, kita melihat di sini, Amerika Serikat bakal potong pajak YouTuber Indonesia. Kemudian AS akan pungut pajak YouTuber Indonesia. Ini Kompas, tanggal 18. Apa isinya? Kita coba lihat di sini ya. Ini penulis dari berita tentang AS akan pungut pajak YouTuber di Indonesia. Ini adalah, ini memang ahlinya ini, Dr. Nofransa Wirasakti. Jadi beliau saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Nah, beliau menulis di harian Kompas ya, tanggal 18 bulan 3. Apa isinya? Mari kita lihat di sini. Nah, bagi Anda, saya bacakan, bagi Anda yang mendapatkan penghasilan sebagai pembuat konten di kanal YouTube, bersiap-siaplah untuk dipungut pajak oleh YouTube. Pajak akan dipungut atas penghasilan YouTuber yang diperoleh dari tiap pengunjung asal Amerika yang mengklik iklan Google AdSense. Nah, otoritas pajak Amerika yaitu IRS atau Internal Revenue Service, ini sebagai otoritas yang mengungut pajak di Amerika akan memberlakukan pengenaan pajak atas royalti. Ini mulai bulan Juni 2021. Ini mengacu pada Undang-Undang Pajak di Amerika ya. Pajak tersebut dikenakan berdasarkan pasal 3 US Internal Revenue Code. Isinya adalah Google atau YouTube sebagai pemungut pajak diberi tanggung jawab oleh IRS untuk mengumpulkan informasi, kemudian memotong atau memungut dan melaporkan pajak apabila terdapat YouTuber yang menghasilkan pendapatan royalti dari penonton di Amerika Serikat. Nah, apa kata kuncinya di sini? Jadi gini, ini cerita tentang pajak penghasilan. Jadi basis pajaknya adalah penghasilan. Kalau di edisi yang lain, misalkan edisi tentang batasan PKP, topiknya adalah pajak atas konsumsi. Secara khusus, pajak atas konsumsi ini berbentuk pajak atas nilai tambah. Jadi, Ibu Bapak Sobat Pratama harus melihat ini, jenis pajaknya apa dulu. Kalau sekarang ini jenis pajaknya pajak berbasis penghasilan. Nah, sekarang kita lihat ya Sobat Pratama, mungkin sebagian Sobat Pratama juga menjadi YouTuber. Termasuk saya juga mulai berlatih ini. Masih newbie menjadi YouTuber. Penghasilan dari iklan yang dipasang oleh Google melalui skema AdSense. Jadi cerita sederhananya adalah dengan kita misalkan memonetisasi tayangan-tayangan kita di YouTube, kemudian kita sudah daftar di AdSense, nanti YouTube-nya akan pasang iklan. Kadang-kala kan kalau Sobat Pratama melihat dia YouTube, kadang-kala nongol iklan. Kalau nggak nongol iklannya, kemudian di satu full penuh, satu layar, bisa juga di bawah. Nah, tapi dengan misalkan premium, ya kita bisa menghilangkan iklan. Tapi kita harus bayar.
Nah, apa cerita yang menarik di sini, Sobat Pratama? Jadi, si para YouTuber Indonesia ini harus paham dulu bahwa pajak berbasis penghasilan itu bisa dilihat dari sudut pandang pemberi dan penerima penghasilan. Jadi sebelum saya masuk ke cerita tentang pajak YouTuber Indonesia ini, jadi penghasilan itu bisa dilihat dari pemberi, pemberinya berarti si YouTube ya. Dari mana? Karena YouTube itu bertransaksi dengan para pengiklan. Para pengiklan bertransaksi dengan YouTube, YouTube-nya kemudian nanti naruh iklan di video kita. Jadi artinya kita bisa melihat pemberi penghasilan kita itu adalah YouTube. Posisi kita misalkan sebagai YouTube ini berarti penerima. Jadi penghasilan ini bisa dilihat dari sudut pemberi sama penerima. Nah, pajak bisa dikenakan dari sudut pemberi, bisa dari sudut penerima. Dari sudut pemberi, mekanismenya gimana? Ini normal. Kalau bahasa teori, pajak dari sudut pemberi ini menggunakan pendekatan withholding tax, potong atau pungut pajak. Kalau dalam bahasa teori disebut juga scheduler taxation system. Bagaimana kita memajaki berdasarkan pemberian penghasilan dengan mekanisme taxation at source. Jadi pemberinya langsung potong pajak atas penghasilan yang dia bayarkan. Terkait dengan ini pemasangan iklan di video YouTube. Dari sudut penerima, ini menggunakan mekanisme Global Taxation System atau Worldwide Income. Artinya penerima juga punya kewajiban bayar pajak dengan cara melaporkan seluruh penghasilan dia dari manapun sumbernya. Itu yang disebut dengan teori accretion, tambahan kemampuan ekonomis. Nah, jadi Sobat Pratama, kita harus melihat ini kalau bicara masalah pajak berbasis penghasilan, ada dua sudut pandang. Sudut pandang sebelah kiri pemberi, potong pajak, sudut pandang penerima, ini berarti melaporkan semua penghasilan. Terus, berarti kalau dari sisi pemberi, si otoritas pajak ya atau peraturan yang mengatur ini harus detail. Jenis pajak atas penghasilannya apa saja. Jadi harus detail ini. Makanya disebut dengan scheduler taxation system. Scheduler taxation system itu artinya dikelompok-kelompokin. Royalti, dividen, bunga, jasa, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau misalkan bisnis profit. Nah, ini harus disebut detail. Kayak kita di PPh 23 itu kan dari sisi pemberi ya, jenis jasanya harus disebut secara rinci. Dan ini cerita tentang YouTuber yang dikenain pajak, ya YouTuber Indonesia dengan pajak di Amerika, ini cerita dikenakan atas royalti. Seolah-olah kita ini ya dibayar karena ada royalti. Penghasilan kita kan sebenarnya dari siapa? Dari YouTube. YouTube dari pengiklan. Pengiklan ngomong ke YouTube tolong dong pasangin iklan gua. Oke, pasang dengan cara video-video dari kita semua YouTuber, misalkan ibu bapak yang YouTuber, ini dimonetize. Oke, sepakat. Kalau udah ngomong monetize berarti saya mau dipasangin iklan. Nanti dapat bagian. Nah, itu dianggap sebagai royalti di Amerika. Nah, dengan demikian Amerika akan memajaki. Cuman, kembali lagi, sistem perpajakan di Amerika kan beda dengan Indonesia. Dari cerita ini, dikenai pajak di Indonesia kalau yang nonton itu orang Amerika. Jadi pengunjung, view-nya ini memang berasal dari Amerika. Makanya perlu kena pajak. Jadi kalau nonton orang Indonesia nggak kena pajak. Nah, ini memang prinsip di Amerika, pokoknya kalau dia warga negara Amerika, dimanapun dia berada, ya dia kena pajak di Amerika. Ya karena sumbernya dari Amerika, ya kena pajak di Amerika. Jadi ini memang sah. Negara mengenakan pajak berbasis sumber. Nah, jadi ceritanya gini, Sobat Pratama. Jadi pajak atas YouTuber ini karena basisnya sumber. Nah, kalau yang tadi penerima, basisnya adalah domisili. Katakanlah saya Prianto menjadi YouTuber, saya dapat penghasilan dari AdSense, tinggal sumbernya dari mana nih? Dari orang Amerika atau bukan? Kalau dari orang Amerika, nanti bayar pajak di sana.
dipotong. Jadi YouTube bayar, potong. Tapi kalau ternyata yang nonton orang Indonesia juga, nah itu nggak perlu dipotong. Nontonnya non-Amerika, nggak perlu dipotong. Sebenarnya nggak perlu mengkhawatirkan. Ya kalau gitu, bagi si penerima, ya sudah buat konten yang mudah-mudahan nggak ditonton oleh orang Amerika. Gitu ya. Kalau terpaksa ditonton Amerika, ya memang dipotong. Nah ini, jadi adalah hal yang sangat wajar bagi negara untuk mengenakan pajak berbasis penghasilan dengan asas sumber. Hei expat, hei YouTuber Indonesia, lu kan mendapatkan penghasilan dari Amerika. Sumbernya Amerika, berarti taxation at source. Kena pajak di Amerika dong, pakai asas sumber, source principle. Terus, ya sudah bayar pajak di sini. Nah terus gimana? Kan saya juga kena pajak, kata si YouTuber Indonesia, saya juga kena pajak di Indonesia. Ya sudah, lu kreditin aja. Nah, ada mekanisme penghasilan dari Amerika tetap dilaporkan di Indonesia, pajak yang di Amerika bisa dilaporkan di Indonesia dengan cara kredit pajak, menjadi uang muka pajak. Artinya apa? YouTuber Indonesia tetap bisa melaporkan penghasilan dari Amerika, penghasilan dari pengunjung non-Amerika, sepanjang dia dari AdSense, masuk semua, nanti dilaporkan. Nah, dari sisi si penerima ini, berarti semua penghasilan digabungin juga, kalau dia pegawai, kalau dia punya bisnis, gabungin semua. Nah, kemudian pajak yang sudah dipotong di Amerika nanti menjadi bagian dari uang muka pajak. Jadi sebetulnya Sobat Pratama ya nggak perlu khawatir, itu memang kebijakan masing-masing negara dan mereka punya prinsip ya source principle. Pokoknya saya bisa mengenakan pajak berdasarkan asas sumber. Loh, kenapa asas sumber? Pertimbangannya adalah pajak harus dibayar berdasarkan asas keadilan. Nah, asas keadilan itu ada dua macam. Ability to pay principle dan benefit principle. Bagi si penerima, dia harus bayar pajak berdasarkan asas keadilan juga. Ability to pay principle. Kalau dia punya penghasilan gede, yang bayar pajaknya gede. Itulah mengapa PPh orang pribadi, yang ini Maret ini kan jatuh tempo ya, itu menggunakan tarif progresif. Ada 5, 15, 25, 30. Ya kenapa? Karena ability to pay principle, ini asas keadilan. Ketika YouTuber punya penghasilan lebih gede, bayar pajaknya lebih gede. Kalau YouTubernya pemula, penghasilan kecil, yang bayar pajaknya kecil. Nah, dari sisi pemberi, source principle, ini kena pajak, kenapa? Asas keadilan juga. Hei, YouTuber Indonesia, lu sudah mendapatkan manfaat dari Amerika, kenapa? You bisa penghasilan dari Amerika, dari viewer Amerika. Berarti lu kena pajak di sini. Nah, itu cerita tentang bagaimana pemajakan berasas sumber maupun domisili. Jadi, dalam konteks ini, Ibu Bapak Sobat Pratama, sebetulnya pemerintah sah saja karena memang ini berlaku internasional. Mengenakan pajak penghasilan berdasarkan asas sumber. Terus gimana dengan Indonesia? Indonesia juga melakukan. Nah, kalau di Undang-Undang PPh, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Indonesia menerapkannya dengan memanfaatkan pasal 26 Undang-Undang PPh. Sama konsepnya. Kalau Indonesia malah pokoknya yang bersumber dari Indonesia, apapun jenis penghasilannya, berupa jasa, dividen, bunga royalti selain barang, itu kena pajak di Indonesia. Jadi demikian Sobat Pratama, untuk para YouTuber, jangan khawatir, itu mekanisme yang memang harus dilaksanakan, yang bisa dilaksanakan, bukan harusnya, oleh masing-masing negara untuk melindungi sumber penerimaan pajak mereka. Nah, tapi satu hal lagi, dimungkinkan nanti berarti YouTuber Indonesia punya data yang ada di Amerika, otoritas pajak Amerika bisa exchange of information, transfer informasi ke otoritas pajak di Indonesia. Jadi ketahuan berapa penghasilan dari view asal Amerika. Demikian Sobat Pratama, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jangan lupa, kalau memang video ini menarik, bisa mencerahkan Sobat Pratama, silahkan share, kemudian subscribe juga ke kanal YouTube kami, Pratama Indo Mitra, dan jangan lupa, kalau memang ada usulan, silahkan komen. Ya, kami terbuka, kami mencoba untuk open mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.